Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kawan di channel KUA Kanigoro Blitar. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang administrasi pendaftaran perkawinan. Seringkali kita dengar di masyarakat, kira-kira KUA itu apa sih? Kok dia selalu membahas, oh kalau nikah harus di KUA, kemudian apa di KUA, kira-kira apa yang akan kita ketahui tentang KUA itu tersendiri. Dan kali ini kita akan bersama salah satu seorang penghulu, ya, beliau ini insya Allah nantinya jadi calon kepala KUA. Selamat datang Pak Muhammad Zamroji SSC. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat, Sehat. walaupun mungkin agak mendung. Agak mendung sedikit Pak Zam ya. Semangat tetap pagi. Semangat pagi, alhamdulillah luar biasa sekali. Kira-kira lagi kesibukan apa ini Pak Zam? Alhamdulillah, Mas Duan, ini langsung saja kawan ini masih diberi kesehatan untuk kondisi hari ini. Ini termasuk detik terakhir. Terakhir. Karena apa? Ini kan sudah masuk Rabiul Awal ya. Iya, Rabiul ya, Awal. betul. Jadi dalam adat atau dalam kebiasaan orang Jawa Timur khususnya Blitar itu kalau sudah masuk mulut di awal, itu pernikahan itu jarang. Baru nanti mulai lagi ketika setelah tanggal 12. Setelah tanggal 12 awal. Jadi ini santailah, jadi merefresh otak ketika beberapa hari kemarin sudah dikuras energi ya? dan sebagainya untuk melaksanakan proses pelaksanaan. Wah, berarti untung sekali ya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya panjang kali lebar di waktu yang senggang ini ya, dan mudah-mudahan lah apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat bagi kawan-kawan kita gitu. Baik kawan, kita akan sedikit membahas tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal mengenai tentang administrasi pendaftaran perkawinan gitu Pak Zam. Jadi sebelum masuk ke situ, kita lebih di masyarakat itu lebih ingin dikenal sih KUA itu sebenarnya apa sih, punya peran apa di masyarakat, apakah hanya sekedar untuk masalah perkawinan saja atau mungkin dia juga punya peran yang lain gitu kan, kira-kira bisa dong dijelasin gitu. Bisa ya Mas. Jadi langsung saja ini sedikit, sebenarnya KUA itu punya peran yang banyak, tapi dalam masyarakat itu kan biasanya yang terlintas itu KUA itu kalau mulai rabi, ya orang jangan gitu. Betul. Kalau nikah di KUA kan itu, sebetulnya KUA itu kan punya peran banyak. Salah satunya nanti tentang bimbingan manasik haji. Orang yang mau mendaftarkan haji itu bisa lewat KUA. Misalnya konsultasi ke KUA itu bisa. Kemudian orang yang mau wakaf itu bisa. Ya, kemudian orang yang mau zakat itu bisa. Jadi KUA itu punya peran yang banyak. Yang paling istilahnya dikenal masyarakat itu kan tentang pernikahan. Tapi sebetulnya KUA itu punya peran masyarakat yang sifatnya adalah bimbingan ke masyarakat. Bimbingan ke masyarakat. Makanya mungkin kita dengar, oh ada penyuluh gitu ya di KUA itu. Karena dalam KUA itu ada penyuluh, itu kan punya peran yang penting dalam masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Baik. Oke, jadi ternyata kawan, keperan KUA itu nggak hanya masalah pernikahan ya. Jadi beliau sampaikan ada masalah bimbingan haji, kemudian ada wakaf gitu kan, ada zakat. Mungkin kita kalau itu Pak Zam masuk ya, mungkin arah kiblat gitu. Bisa. Oke, bisa kita ya. Punya orang-orang khususnya bisa melakukan itu. Bisa, betul. Jadi kan seringkali kita dengar bahwa ya banyak masjid-masjid atau mungkin musola-musola di desa kan perlu sekali untuk dicocokkan arah kiblatnya ya, agar sholatnya benar-benar lurus di Mekah gitu. Dan atau itu sangat bisa, dan nanti ketika masyarakat butuhkan itu KUA sangat siap. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali. Baik, kemudian gini Pak Zam, ya, karena kita masih masuk dalam pendaftaran perkawinan gitu kan, maka KUA sendiri itu apakah memang untuk menikahkan orang-orang yang Islam saja, padahal masyarakat kita itu ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu mungkin. Apakah memang tidak semuanya dilingkup di KUA? Sebab kita ingat kembali ya, Kemenak itu adalah menaungi semua agama. Betul. Gimana kira-kira Pak Zam ini? Betul, ini masalah, ini adalah soal atau istilahnya
berbagai pertanyaan yang sering keluar di masyarakat. KUA itu apakah memang untuk, ini khusus pernikahan ya? Iya, itu pernikahan. Jadi apakah cuma untuk melaksanakan pelaksanaan sebuah pernikahan orang Islam atau agama lain bisa, atau nonis bisa? Jadi saya tekankan bahwa KUA, kantor urusan agama, itu khusus untuk pelayanan pernikahan orang-orang yang beragama Islam. Selain agama Islam atau nonis, itu ada tempat atau nanti secara pencatatannya ada tersendiri. Kemarin saya baru sedikit istilahnya ngobrol sama pendeta, itu dikatakan bahwa orang nonis itu Kristen ini dari Katolik itu nanti nikahnya di gereja, dia mendapatkan sertifikat, kemudian nanti sertifikat itu digunakan untuk dibawa ke pencatatan sipil. Nah, itu untuk tidak mendapatkan akte perkawinan. Akte perkawinan. Jadi senyintas itu. Jadi KUA itu memang khusus digunakan untuk perkawinannya orang Muslim, orang Islam. Oke, baik. Berarti artinya juga dapat buku nikah gitu bentuknya? Pasti ketika orang Islam itu bentuknya nanti kan salinan dari akte itu atau kutipan, itu bentuknya adalah buku nikah. Buku nikah. Kalau selain Islam nonis itu biasanya sejenis kayak akte kelahiran. Akte kelahiran. Ya. Oh, gitu beda-beda ya. Jadi itu seperti akte ya. Mungkin satu lembar gitu aja ya. Mungkin satu lembar. Oke, selanjutnya gini Pak Azam. Karena mungkin di masyarakat kita tadi pengen banget nikah ya. Kemudian terkadang memang ada yang ingin mendaftar sendiri, kadang memang ada udah butuh bantuan dan sebagainya. Kira-kira nih seandainya ada masyarakat kita pengen daftar nikah sendiri, kira-kira apa aja sih dokumen-dokumen yang harus disiapkan agar mereka bisa mendaftarkan diri sebagai calon pengantin? Ya, betul Mas Nan. Ini sering terjadi, misalnya generasi milenial ini, yaitu punya tren lah, tren atau FOMO itu nikah itu daftar sendiri, kemudian dia nikah di KUA kan itu, setelah itu nggak mau ribet. Iya, betul. Jadi ada syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh generasi ini atau orang yang mau melakukan pendaftaran pernikahan. Jadi syarat administrasi itu apa saja? Itu banyak. Jadi ketika Mas Nuhan atau orang lain sebagai capim yang ingin melakukan proses pernikahan mau mendaftar nikah, ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Satu, itu ada pengantar nikah. Pengantar nikah yang diperoleh dari kelurahan atau desa. Dari desa atau di pengantar nikah itu ada berapa poin? Ada N1, N2, N4 dan N5. Itu yang pokok. N1 berisi tentang data diri calon pengantin, kemudian kedua orang tua, kemudian ada N2 itu pelaksanaan akad nikah, di mana, kapan waktunya. Ada N4 itu persetujuan, ini wajib. N1, N2, N4 ini wajib. Persetujuan calon pengantin. Dan ada yang N5. Karena saya ini sering mendapati bahwa generasi milenial ini nikah di atas usia 19 tahun, tapi di bawah 21 tahun. Nah, ini ada N5, surat izin orang tua. Surat izin orang tua. N5 Pak Azam ya. Nah, itu. Kemudian ada sedikit lagi saya tambahkan, ketika pengantar nikah sudah lengkap, jangan lupa sesuai PMA nomor 30 tahun 2024 itu syarat administrasinya adalah akte, kemudian KK, kemudian KTP, kemudian surat sehat. Nah, ini syarat administrasi yang harus atau yang wajib dipenuhi. Nanti ada lagi tambahan ketika orang itu duda, orang itu janda, apa yang dilakukan? Harus melampirkan surat jandanya atau akte cerainya ya. Kan gitu. Oh gitu ya Pak. Itu syarat yang pokok yang harus dipenuhi. Jadi harus ada siapin nih aktenya, siapin KK-nya, KTP-nya, surat sehat. Nah, kemudian tadi plus yang NNN tadi ya. Jadi kawan itu siapin itu tadi, dari diambil, kalau NNN diambil dari desa atau kelurahan. Satu lagi, foto. Ada foto Mas Azam ya. 2x3 sebanyak 6 lembar. Foto 2x3 sebanyak 6 kali yang nanti kita siap tempelkan di buku nikah. Itu untuk backgroundnya bebas background itu saya aturan harus biru. Untuk mungkin ada kostum, kalau kostumnya baju harus kostum nggak ada ketentuan secara aturan. Tapi kalau kita kan biar enak dipandang, biar istilahnya ini kok
buat foto masa pakai kaos. Iya betul ya. Pernikahan Anda loh itu. Kalau bisa sebaik mungkin sebagus. Oke, jadi itu yang harus dipenuhi ya. Nanti kalau umpama kawan pengen tanya nanti untuk kejelasan N1, N2, N3, N4 mungkin seterusnya, mungkin bisa kita bahas di momen selanjutnya Pak Zam ya, karena itu panjang sekali ya penjelasan penguraiannya. Iya betul. betul. Intinya orang yang melakukan pernikahan itu satu, secara administrasi pengantar dari desa. Di dalamnya itu nanti dilengkapi akte, kemudian KK, KTP, surat sehat dan lain sebagainya, jadikan satu, dan itu datanya itu harus sama. Datanya harus sama. Oke, begitu kawan ya. Jadi mungkin ini yang sedikit saya masih ingat nih Pak Zam ya. Jadi masalah perkawinan tadi ya, kalau berkas sudah ada, semuanya udah lengkap, kemudian seseorang itu pengen nikah. Nah, biasanya rata-rata kalau kita ketahui nikah itu kalau di luar KUA ya Pak Zam ya, itu di ceweknya, di perempuannya gitu. Apakah memang kalau di luar KUA harus seperti itu atau bebas gitu ya? Secara nggak ada sih aturan, jadi bebas, jadi nggak harus ke calon pengantin yang perempuan gitu. Sebenarnya boleh ketika Tuhan nikah Kanigoro, calonnya mungkin Sangat Kulon, di rumah aja jangan Kanigoro. Boleh nggak ada larangan. Nggak ada larangan ya, jadi bebas baik di calon pengantin perempuannya maupun calon pengantin yang laki-lakinya boleh saja. Secara mungkin ada dan kebiasaan rata-rata di calon perempuan ketika proses akad nikah. Walaupun nanti ada lagi jalan lagi mungkin bisa perayaannya atau masalah. Betul, iya. Oke Pak Zam, mungkin jadi yang obrolan terakhir kita nih untuk sementara ini ya. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang sering kita dengar, nih, bahwa seseorang itu pengen nikah, tapi tidak di daerahnya gitu kan. Umpama ada calon pengantinnya di Kanigoro, calon perempuannya ini orang Talun umpama gitu kan, tapi nikahnya di Ar-Rahman gitu kan. Nah, kira-kira apakah hal semacam itu dibolehkan? Kemudian biayanya kira-kira berapa gitu? Coba. Jadi ini yang lagi tren. Tadi saya nyambung, jadi ada calon pengantin itu nikahnya pun di tempat-tempat istimewa, di tempat-tempat yang lagi viral. Kayak contohnya kalau digital itu di Ar-Rahman. Gitu. Betul. Jadi orang Jatin yang rumahnya Kanigoro atau kecamatan Kanigoro, kemudian dia pengen nikah di luar. Ar-Rahman itu kan maksudnya kecamatan Kepanjen gitu. Beda kecamatan. Jadi ada syarat administrasi khusus yang harus dipenuhi ketika Jatin itu nikahnya di luar kecamatan. Ada yang namanya rekomendasi nikah. Jadi Mas Tuhan yang mungkin calonnya sama-sama Kanigoro, kecamatan Kanigoro, itu datang ke KUA untuk minta rekomendasi nikah yang ditujukan ke kecamatan Ar-Rahman itu mana itu? Kepanjen itu. Nah, itu harus ditujukan ke sana. Dan nanti pelaksananya siapa Pak? Pelaksana adalah petugas-petugas KUA atau penghulu yang ada di Kepanjen gitu. Gitu. Jadi bukan Kanigoro lagi ya. Bukan. Jadi berarti intinya sesuai tempatnya. Dan kemudian untuk biaya, jadi biaya orang yang mau nikah, saya tegaskan orang yang mau nikah di KUA itu gratis. KUA gratis. Kalau kamu punya biaya nikah, iya. Itu gratis, kosong lah, nol. Ketika mau nikah di luar itu sudah diaturan. Itu masuk ke NTB ya istilahnya. Itu 600.000. 600 itu bukan masuk ke KUA ya. Bukan masuk ke saya. Jadi ke negara itu. Ke negara. Penghasilan bukan pajak kan gitu. Itu langsung ke negara. Nanti ada istilahnya bilik yang nanti Jatin mentransfer di situ. Jadi yang nikah di luar itu 600.000. Kalau pengen nikah di KUA gratis. Nah, itu sudah aturan. Oke kawan, KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, luar biasa sekali. Karena mungkin waktu kita terbatas untuk sampai di sini ya Pak Zam. Mungkin lain selanjutnya kan mungkin lain kali kita akan membahas yang lebih dalam lagi ya mengenai tentang catatan perkawinan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita cukupkan sampai di sini kawan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa boleh untuk calon pengantin itu
mendaftarkan diri, mengajukan pendaftaran mandiri gitu, dengan mengikuti segala prosedur yang ada. Terutama silahkan datang ke desa untuk mendapatkan N1, 2 dan seterusnya. Kemudian siapin tadi akte kelahiran, KTP, semuanya yang sesuai dengan data diri calon pengantin. Dan terakhir, kalau kawan ingin menikah di luar kecamatan sendiri, boleh, yang penting ada rekomendasinya. Oke, terima kasih Pak Zang untuk pertemuan hari ini, luar biasa sekali, sehat selalu. Amin, amin. Amin ya Allah, ini calon kepala KUA loh ya. Amin ya, mudah-mudahan ya, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Demikian dari saya, kita tutup dengan salam azam ya. Gimana nanti? Salamnya langsung saja, assalamualaikum kita. Oke, password khususnya nanti lah kita bahas lagi. Oke, 1, 2, 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.